Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Sobit. Pada video kali ini saya akan menampilkan soal-soal kompetensi teknis seleksi P3K guru kelas konsentrasi pada mapel IPA. Sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan sholat, saya sarankan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru kemudian nanti melanjutkan video ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaih ya arhamar rahimin. Kepada Bapak Ibu guru, saya meminta bantuan suratul Fatihah untuk Bapak Kiai saya yang telah memberikan ijazah doa tersebut untuk kita semua. Sebelum saya ke soal IPA, ini ada mini tryout dari kompetensi teknis 2 yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Soal yang pertama, perundang-undangan yang memberikan jaminan akan perlindungan HAM di Indonesia sangat memadai, namun dalam praktiknya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh A. Kurangnya jumlah aparatur negara yang ditugaskan khusus penanganan HAM. B. Banyaknya jumlah penduduk sehingga memperlemah proses pelayanan jaminan HAM. C. Lemahnya penanganan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum. D. Sistem pemerintahan yang melibatkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. E. Lemahnya DPR melakukan pengawasan jalannya pemerintahan. Jawabannya adalah C. Lemahnya penanganan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum. Jadi, untuk perlindungan HAM di Indonesia itu praktiknya masih sangat kurang. Sebabnya adalah lemahnya penanganan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum. Soal yang kedua, indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran PPKN SD kelas 4 dengan KD bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dapat dirumuskan. A. Suka memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada teman. B. Menguraikan sifat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. C. Mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu. D. Menjelaskan konteks Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. E. Suka bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Jawaban yang benar adalah suka memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada teman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk masuk ke soal IPA. Soal ini saya ambilkan dari soal-soal pada uji kompetensi profesi guru dan soal-soal pada seleksi kompetensi bidang yang pernah diujikan oleh Kemdikbud dalam seleksi kompetensi bidang maupun uji pengetahuan untuk pendidikan profesi guru. Soal yang pertama. Pada sebuah percobaan, terdapat 2 pot yang berisi tanaman kacang hijau. Kedua pot tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pot A disiram dengan cucian air beras dan pot B disiram dengan air murni. Beberapa hari kemudian, tampak perbedaan pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Berdasarkan percobaan tersebut, rumusan masalah yang sesuai adalah A. Bagaimanakah perbedaan tumbuhan antara pot A dan pot B pada tanaman kacang hijau? B. Bagaimanakah pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? C. Bagaimanakah pengaruh perlakuan pada tumbuhan kecambah tanaman kacang hijau di pot A dan pot B? D. Bagaimanakah pengaruh perlakuan percobaan terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? E. Bagaimana pengaruh teknik penyiraman pada pot A dan pot B? Jawaban yang tepat adalah B. Bagaimana pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? Soal nomor 2. Rangka tubuh manusia tersusun atas berbagai tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan disebut A. Kifosis, B. Sinfibrosis, C. Skoliosis, D. Sinkondrosis, E. Diartrosis. Jawabannya adalah B. Sinfibrosis. Sinfibrosis adalah jenis sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau biasa disebut dengan sinartrosis, sendi mati. Contohnya adalah persendian tulang tengkorak. Sinartrosis atau sendi mati sendiri terdiri dari 2, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Pada sinfibrosis ini,
sangat tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya adalah persendian pada tulang tengkorak. Sedangkan untuk sinkondrosis ini contohnya adalah persendian pada tulang belakang. Soal nomor 3, frekuensi pada peristiwa resonansi pada seruling dapat dinaikkan dengan cara A. Memperpendek jarak antara lubang tiup dengan lubang nada. B. Memperpanjang jarak antara lubang tiup dengan lubang nada. C. Meniup seruling dengan lebih cepat. D. Menutup semua lubang nada. E. Meniup dengan tekanan lebih tinggi. Jawaban yang benar adalah A. Frekuensi pada peristiwa resonansi pada seruling dapat dinaikkan dengan memperpendek jarak antara lubang tiup dengan lubang nada. Soal nomor 4. Metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih adalah A. Evaporasi dan ekstraksi. B. Destilasi dan evaporasi. C. Sublimasi dan destilasi. D. Destilasi dan ekstraksi. E. Destilasi dan kristalisasi. Jawaban yang benar adalah C. Destilasi yaitu pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya adalah pemisahan air dan alkohol, penyulingan minyak bumi, pembuatan minyak kayu putih. Sedangkan sublimasi adalah pemisahan campuran titik didih yang berbeda dengan cara menyublim. Sublimasi digunakan untuk pemurnian suatu zat dari materi pengotornya. Kawah vulkanik dengan belerang. Kawah yang panas menguapkan gas sulfur yang kemudian menyublim menjadi padatan sulfur murni berwarna kuning seperti yang kita ketahui. Soal nomor 5. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan 10 ohm dan R3 sama dengan R4 sama dengan 8 ohm, besarnya kuat arus yang mengalir adalah A. 0,5 ampere, B. 1 ampere, C. 1,5 ampere, D. 26 ampere, E. 36 ampere. Ini adalah soal sederhana dari rangkaian listrik. Ini merupakan rangkaian listrik campuran karena di sini ada susunan seri, kemudian di sebelahnya ada susunan paralel. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertanyaannya adalah besarnya kuat arus yang mengalir. Jawabannya adalah A. Penjelasannya seperti ini. I sama dengan V per R, di mana I-nya ini adalah kuat arus, V-nya ini adalah beda potensial dengan satuan volt, kemudian R-nya ini adalah resistor atau hambatan dengan satuan ohm. Kita cari dulu rangkaian paralelnya, yaitu 1 per RP, RP ini rangkaian paralel, saya tulis rangkaian paralel gitu ya. 1 per RP sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. 1 per RP sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 8. Karena R3 tadi sama dengan R4 sama dengan 8. 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 2 per 8. Sama dengan 1 per 4. Jadi 1 RP sama dengan 1 per 4. Kemudian RP-nya ini berapa? Dikalikan silang. Yaitu 1 kali RP sama dengan 1 kali 4 atau RP sama dengan 4. Setelah rangkaian paralel ini diketahui, maka kita jumlahkan dengan seluruh hambatan yang ada di rangkaian campuran ini, yaitu dengan mencari R totalnya. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah RP sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 24. R1 dan R2 kan ini sama 10 gitu ya. Jadi I sama dengan V, V-nya berapa? V-nya 12 per R, R-nya 24. Jadi I sama dengan 12 per 24 sama dengan setengah atau 0,5 ampere. Soal nomor 6. Ani mengalami cacat mata hipermetropi. Cacat mata ini disebabkan A. Titik jauh mata bergeser mendekati mata. B. Titik jauh mata bergeser menjauhi mata. C. Titik dekat mata bergeser mendekati mata. D. Titik dekat mata bergeser menjauhi mata. E. Titik jauh mata tidak bergeser. Jawaban yang benar adalah D. Hipermetropi atau rabun dekat adalah kondisi saat tidak dapat melihat benda yang dekat dengan jelas. Jadi benda yang dekat akan terlihat kabur. Nah, pada penderita hipermetropi ini,
lensa yang digunakan adalah lensa cembung. Sebaliknya, penderita miopi atau rabun jauh, yaitu titik jauh mata bergeser mendekati mata, sehingga benda-benda yang jauh akan terlihat kabur. Pada penderita miopi ini, lensa yang digunakan adalah lensa cekung. Soal nomor 7. Berikut adalah pernyataan tentang bunyi yang benar, kecuali coba yang A. Nada tinggi dan rendah dibedakan oleh frekuensi. Benar ya Bapak Ibu? A ini benar. Kemudian nada keras dan lemah dibedakan oleh amplitude. Ini juga benar, bahwa nada keras dan lemah itu dari suatu bunyi dibedakan oleh amplitude. Kemudian yang C, energi bunyi besar dan kecil dibedakan oleh beda fase. Ini tahan dulu. Kemudian yang D, cepat rambat bunyi ditentukan oleh medium. Ya, ini juga benar, bahwa cepat rambat bunyi itu ditentukan oleh medium. Medium, benda padat, akan lebih cepat menghantarkan bunyi. Kemudian yang E, bunyi merupakan gelombang mekanik. Ini juga betul. Jadi jawaban dari soal nomor 7 ini adalah kecuali yang C. Soal nomor 8. Berikut adalah proses pelapukan kimia, kecuali A. Oksidasi, B. Karbonisasi, C. Hidrasi, D. Hidrolisis, E. Kristalisasi. Jawaban yang benar adalah E. Kristalisasi. Proses pelapukan kimia antara lain solution, hidrolisis, oksidasi, karbonisasi, hidrasi, dan desilikasi. Soal nomor 9. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer saat ini lebih disebabkan karena A. Biomasa pada biosfer, B. Respirasi makhluk hidup, C. Pembakaran bahan bakar fosil, D. Lubang ozon pada atmosfer, E. Pancaran sinar ultraviolet. Jawaban yang benar adalah ya, C. Saat ini emisi karbon yang diakibatkan oleh aktivitas harian manusia, entah itu dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah industri, hingga emisi rumah tangga, mengalami peningkatan signifikan yang dapat mengancam kondisi bumi. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer saat ini juga disebabkan oleh respirasi makhluk hidup, yaitu pernafasan makhluk hidup. Hanya saja yang paling signifikan adalah dari pembakaran bahan bakar fosil. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar. 2. Mendapatkan tanaman yang bebas dari penyakit. 3. Menciptakan varietas baru. 4. Melestarikan jenis tanaman yang hampir punah. 5. Mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Pernyataan di atas merupakan manfaat dari teknik A. Kultur jaringan, B. Rekayasa genetika, C. Perkembangbiakan generatif, D. Perkembangbiakan vegetatif, E. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Jawaban yang benar adalah A. Kultur jaringan. Kultur jaringan dapat dimaknai sebagai pembudidayaan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang utuh dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi pernyataan di atas ini adalah merupakan manfaat dari teknik kultur jaringan. Baik Bapak Ibu, ini ada mini tryout. Bapak Ibu bisa melakukan pause pada video ini, kemudian menuliskan jawaban pada kolom komentar, atau menyimpan jawabannya pada pembahasan video selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi soal-soal baru dari Sobat Sobit. Allahumma lulus. Selamat, manfaat, barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.